Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Ayu Febriani dari SMN 1 Parigi, Kabupaten Pangandaran. Kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian gaya belajar, kedua, macam gaya belajar, ketiga, strategi belajar, dan keempat, refleksi. Pertama, pengertian gaya belajar. Hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui macam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan dalam hal pengalaman, pengetahuan, perubahan sikap, tingkah laku, dan daya penerimaan. Selanjutnya ada pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara dalam mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu macam-macam gaya belajar. Ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar visual. Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang dengan gaya belajar ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Yang kedua adalah gaya belajar auditory. Gaya belajar ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang dengan orang yang auditorianya lebih tinggi, dia akan lebih senang menerima informasi dari orang lain. Yang ketiga adalah kinestetik, adalah gaya belajar yang lebih menekankan praktik atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara praktikal. Ciri orang dengan gaya belajar visual. Ada beberapa ciri. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah rapih dan teratur, berbicara dengan cepat. Mereka juga perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, dan mementingkan penampilan. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Biasanya tidak terganggu oleh keributan, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali ditulis saat dan seringkali meminta bantuan orang untuk mengulanginya. Membaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan. Memerlukan pandangan hidup dalam tujuan yang menyeluruh. Mereka juga suka mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau di dalam rapat. Lalu lupa ketika harus menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Selanjutnya sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak. Dan lebih suka demonstrasi daripada berbicara. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditory. Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja atau sekolah. Tidak terganggu oleh keributan. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku yang mereka baca. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Merasa kesulitan untuk menulis, tapi hebat dalam bercerita. Berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Lebih suka seni musik daripada seni lukis. Belajar dengan mendengarkan dan lebih mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Mempunyai masalah dalam pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian
yang sesuai dengan sama lain. Yang selanjutnya lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan sesuatu. Yang terakhir, lebih suka gurauan lisan daripada membaca. Ciri orang dengan gaya belajar kinestetik. Ada beberapa juga di sini. Yang pertama itu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan atau melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Materi yang ketiga, kita beralih ke strategi belajarnya ya. Strategi belajar untuk orang dengan gaya belajar visual. Yang pertama, dia belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Membuat coretan, simbol, atau tanda-tanda yang penting pada catatan. Menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna. Membuat pengelompokan. Strategi belajar anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori. Membaca dengan suara atau dia bercerita. Menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan. Berdiskusi, berdebat, wawancara, presentasi itu juga bisa. Mendengarkan melalui kaset, seminar, atau lokakarya. Sedangkan untuk strategi belajar orang dengan memiliki gaya belajar kinestetik, mereka melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret, melakukan drama, permainan, aktivitas lapangan, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan atau puzzle, menggunakan gerak dalam belajar. Berikutnya yang terakhir adalah refleksi. Jadi kegiatan kita hidup dengan refleksi ya. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar dengan situasi yang tenang, ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang belajar sambil praktek, ada pula yang lebih suka belajar cukup dengan membaca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, maka dari itu setiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain. Maka dari itu, agar memudahkan proses belajar, kita harus tahu cara atau gaya belajar kita masing-masing seperti apa, disesuaikan dengan diri kita. Untuk membantu kita menentukan gaya belajar yang tepat. Bagaimana dengan kamu? Tipe belajar apa yang sesuai dengan karakter kepribadian kamu? Jelaskan, apakah kamu sudah menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar? Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.